Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tukang Coding. Baiklah, jadi untuk video kali ini, kita akan membuat form login, halaman login, menggunakan Bootstrap 5. Tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya akan memberitahu contoh atau hasil dari halaman login yang akan kita buat nanti. Oke, terlihat halaman loginnya seperti ini. Oke teman-teman, kita mulai ke codingannya. Jadi pertama-tama kita buka dulu Internet Explorer, kemudian teman-teman buat sebuah folder bebas namanya apa. Di sini saya sudah membuat namanya form login. Setelah itu buka text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian teman-teman buka folder yang sudah kita buat tadi. Nama folder saya tadi form login. Oke, ini dia. Kemudian kalau sudah berhasil terbuka, teman-teman arahkan ke sini. Kita buat sebuah file dengan nama index.html. Oke, kemudian kita buat juga sebuah file dengan nama style.css. Oke, setelah itu teman-teman buka dulu browsernya, arahkan ke Bootstrap 5. Kemudian masuk ke introduction, teman-teman pilih yang starter template. Kita akan menggunakan Bootstrap 5. Jadi kita copy yang ini, starter template-nya kita copy, kita pastekan di index.html. Oke, setelah itu titelnya kita ubah dulu menjadi form login. Kemudian H1-nya kita save dulu lah ya. Kemudian kita open di browser. Oke, sudah berhasil ya. Kalau bentuk hurufnya seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Kemudian kita akan menambahkan sebuah font. Kita akan menggunakan font bukan bawaan dari Bootstrap ya. Kita akan menggunakan font dari Google Font. Kita ini arahkan ke Google Font, kemudian kita cari font yang ingin kita gunakan. Di sini saya mau pakai yang Monstera. Oke, ini dia fontnya. Kemudian kita pilih aja yang mau kita pakai. Di sini saya mau pakai yang 300, kemudian 400, 500, 600, dan 700. Setelah itu pilih yang import. Lalu kopikan aja yang ini. Di copy aja. Kemudian dipastekan di style CSS. Oke. Setelah itu untuk menggunakannya, ini copy yang CSS rule. Yang bawah ini kita copy aja semuanya. Kemudian kita akan styling untuk ini, body HTML. Nih, fontnya kita buat seperti ini. Kemudian font size-nya kita buat 12 pixel. Background color-nya kita buat putih. Kemudian height-nya kita buat 100 pixel. 100%. Kemudian kita save, kita lihat lagi di browser. Ini udah bisa kita close. Dia belum berubah. Kita belum menghubungkan file CSS kita. Kita hubungkan dulu. Arahkan ke file CSS. Coba kita lihat. Nah, ini udah berubah ya. Dia agak lebih tipis dan lebih kecil. Kemudian kita akan hapus dulu H1-nya. Kemudian kita bikin sebuah div container. Lalu di dalam div ini kita akan membuat sebuah form login. Kita buka dulu Bootstrap-nya, kita cari card. Kita akan memanfaatkan card dari Bootstrap 5. Kita pilih yang mana ya?
kita pilih yang bebas sih, teman-teman mau pilih yang mana. Kita pilih yang ini aja ya, kita pilih yang ini, kita copy, kemudian pastekan di dalam div container. Setelah itu untuk stylenya kita buang aja, nggak apa-apa karena nggak perlu. img-nya buang, p sama ininya juga dibuang. Oke, seperti ini. Kemudian kita rapikan dulu, coba kita save, kita lihat. Nah, sudah ada ya cardnya, tapi masih acak-acak. Nggak apa-apa, kita mau styling lagi. Ini di card ini kita buat lagi kelas ini tambahan buat kita styling nanti. Kita buat aja login form. Kemudian di card title ini kita buat jadi login. Tapi ini bukan H5, tapi H2. Kemudian di bawahnya kita buat H6. Kita buat seperti ini. Oke, kemudian di H6 ini kita buat sebuah kelas juga. Card ini, card subtitle, kemudian teksnya mode. Coba kita save, lalu kita lihat hasilnya. Oke, udah berubah ya seperti ini. Kemudian kita akan styling login formnya. Kita copy, kemudian kita ini styling. Atau enggak kita styling dulu kontainernya ya. Kontainernya kita styling dulu. Kita buat displaynya flex, height-nya 100%, elegant item center, justify content center. Kemudian kita styling yang login form. Kita buat height-nya contohnya berapa ya? Contohnya 500 pixel. Setelah itu width-nya kita buat 430 pixel. Padding-nya 0,35 pixel. Background color-nya kita buat white. Bordernya kita hilangin aja ya, non. Bordernya non. Kita save lagi, kita lihat hasilnya. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal menambahkan form input. Kita kemudian masuk lagi ke Bootstrap, kita cari form. Kita akan menggunakan form dari Bootstrap 5 untuk membuat form login. Kita pilih yang ini aja, kita copy, kemudian pastekan di bawah H6. Seperti ini, yang ini kita buang aja, nggak apa-apa. Kemudian emailnya kita ganti namanya. Untuk password juga kita ubah seperti ini, kasih bintang. Check me out kita ubah jadi remember me. Lalu submitnya jadi login. Kita save dulu, coba kita lihat hasilnya. Oke, mantap ya, sudah seperti ini. Kemudian kita mau kasih dia padding, margin. Kita mau kasih margin di bawah tulisan please login. Nah, di sini kita kasih aja di kelas ini, kelas H6 ini margin bottomnya 5. Kita lihat, oke, sudah ada margin bottom ya, sudah berjarak dia. Kemudian kita akan styling untuk ini. Harusnya ini kita buat font weight-nya bold. Kita pakai 700 saja ya. Kita ada 700, kita pakai 700. Biar dia tebal. Oke kan? Seperti ini dia tebal. Kemudian coba kita ganti lagi untuk placeholder. Kita akan menambahkan placeholder.
kita arahkan ke sini ya. Placeholder your email. Kemudian yang di password juga kita kasih placeholder. Oke, coba kita save. Nah, dia sudah muncul ya seperti ini. Lalu kita akan ubah input kotaknya ini punya border radius agar dia melengkung. Kita panggil kayak gini. Kita panggil input, kemudian type-nya apa? Email. Lalu buat lagi input untuk yang type password. Ini salah ini. Kemudian kita buat stylingnya. Border radius kita buat 20 pixel, coba. Kita save. Dia belum berubah ya. Mungkin ini dihapus. Kita save. Oke, dia sudah berubah. Nah ya, seperti ini sudah lumayan bagus ya. Sudah melengkung. Kemudian saya mau antara email dan password jaraknya agak kita besarin. Kita tambahkan sebuah margin. Ini MB3, harusnya kita buat jadi MB4. Oke, udah lumayan lah, atau 5. Nah, ini terlalu gede, jadi kita buat 4 aja ya. Oke, seperti ini. Beda kan? Ini 3, ini 4. Setelah itu kita mau buat untuk tombol loginnya ini panjang juga ya, blok. Kita mengikuti seperti yang kotak inputnya, biar dia sinkron. Kita buat aja sebuah div di sini yang kita gunakan untuk membungkus si buttonnya. Kemudian div-nya kita kasih sebuah kelas dgrid. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sudah mantap ya seperti ini. Kemudian kita mau kasih jarak dulu. Di remember me sama login buttonnya kita mau kasih jarak. Kita buat aja di sini, nggak apa-apa, bisa kok. Margin top contohnya 5. Nah, kan ini sudah ada jarak kan. Oke, kemudian kita mau buat juga dia sebuah radius. Kita buat dulu di sini kelas baru buat styling kita, btn login contohnya. Kemudian kita copy. Lalu kita styling di sini. Kita akan buat ini ya. Height-nya kita ganti dulu 20 atau 25 pixel, coba. Terlalu kecil, 30 pixel, 35. Oke, 35 saya rasa udah bagus ya. Setelah itu kita buat dia supaya punya radius, border radius. Kita samakan dengan yang ini, inputnya 20 juga berarti 20 pixel. Coba kita save, kita lihat. Oke, sudah mantap. Di sini tulisannya dia nggak bold ya. Ini bold, tapi sini nggak bold. Nggak apa. Kita coba ini kasih important. Nggak berubah juga. Atau kita copy aja ini. Kita buat aja di sini. Nah, dia sudah ini ya, jadi bold. Kemudian warnanya kita mau ganti warna hijau. Jadi primary ini kita ganti jadi success. Coba kita lihat. Oke, sudah berubah menjadi warna hijau. Kemudian kita akan membuat tulisan ini. Lupa password. Di sebelah kanan remember me. Kita buat aja sebuah div. Kita buat sebuah div baru untuk membungkus
remember me dan lupa password. Kemudian di bawah div ini kita buat sebuah div untuk membuat remember me. Lalu kita buat ini ya, link, karena kan dia bisa diklik. Ini forget password aja ya. Oke, seperti ini. Coba kita save dulu. Sepertinya ini nggak perlu. Coba kita save dulu ya. Oh iya, sepertinya ini nggak perlu. Nah, seperti ini kan. Udah jadi inilah bentuknya seperti ini. Div, pembungkus. Ini kita rapikan dulu ya, biar nggak bingung. Kemudian di dalam div ini ada dua div, remember me dan div untuk forgot password. Kemudian kita mau dia sejajar ya. Di ini yang di pembungkusnya kita kasih kelas di flag, kemudian justify content between. Kita save. Oke, sudah sejajar ya. Lalu kita mau styling dulu. Untuk forget passwordnya kita styling dulu. Kita kasih kelas ya, biar kita bisa styling. Contohnya link. Nah, seperti ini aja link. Link karena dia kan bisa diklik. Kemudian kita masuk ke style CSS. Kita buat stylingnya. Kita mau warna dia menjadi warna hijau ya. Jadi colornya kita copy dulu warna ini, kemudian ambil, lalu kita pastekan di sini. Oke, coba kita save. Nah, dia sudah berwarna hijau. Ini garis bawahnya kita buang, text decoration none. Lalu sudah ya, kita save dulu, kita lihat. Oke, sudah berubah. Tapi waktu di hover dia masih warna biru. Kita buatlah styling buat yang hover. Tinggal kita tambahkan hover. Hover maksudnya. Nah, seperti ini. Coba kita save, kita lihat. Nah, dia sudah ini ya. Udah nggak berubah warna biru. Selanjutnya kita mau buat tulisan di bawah button login ini kayak ini. Kayak belum punya akun, silahkan buat. Nah, seperti itu. Kita tambahkan ini sebuah div juga lah ya. Kita tambahkan di bawah divnya si button, div, terus label, nggak usah pakai for-nya kita hapus saja. Kemudian kita isikan belum punya akun. Oh, kita pakai bahasa Inggris saja lah ya, biar serasi dengan yang lainnya. Jadi kita buat kita save. Oke, sudah muncul ya. Lalu kita buat ini kita kasih link aja karena nanti dia bisa diklik. Ini nah seperti ini. Oke, sudah jadi ya. Kita mau kasih ini margin biar berjarak. Ini kasih kelas aja. Kemudian margin topnya 4. Ke ini kejauhan 3. Oke, saya rasa udah cukup ya. Kemudian ini mau kita buat yang create account ini, kita buat warnanya seperti ini, forget password. Caranya gampang, tinggal kasih kelas saja. Kita namanya kasih link aja, biar sama dengan forget password. Jadi nggak usah buat styling baru. Coba, sama dia kan, warna hijau, waktu di hover warna hijau juga. Oke, mantap. Selanjutnya kita akan buat ini, sepertinya akan kita jadikan tebal ya, bold. Please login. Kita bisa buat kayak ini, FW bold. Ini kelas dari Bootstrap biar dia jadi bold. Nah, jadi bold kan. Kemudian di bawah ini, di bawah
Please login ini ada tombol juga, tombol login menggunakan Google. Jadi kita akan membuatnya. Kita tinggal copy yang ini. Kita copy yang div-nya si button ini, button login. Kemudian kita pastekan di bawah H6. Kita kasih jarak biar agak rapi ya. Biar teman-teman nggak bingung gitu. Kalau teman-teman bingung, ini komen aja di kolom komentar. Nanti kalau saya sempat jawab, saya bantu, oke? Kemudian untuk btn loginnya coba ini suksesnya kita ganti dulu jadi like. Tadi kan di desain kita warnanya warna ini ya, agak putih-putih. Nah, sudah berhasil ya seperti ini. Kemudian ini kita ganti, jangan login, tapi ini sign up with Gmail. Oke, seperti ini mungkin sign up with Gmail. Coba kita save. Oke, udah muncul ya tulisannya. Tapi ini nggak jelas ya. Kita kasih dulu stylingnya. BTN loginnya kita ubah jadi BTN Gmail contohnya. Kita copy, lalu kita pastekan di ini style CSS. Kita mau styling dia kan, tapi kita gunakan styling bawaan yang BTN login. Ada yang mau kita ubah dikit nanti kan, tapi sisanya sama. Jadi kita kasih dia bordernya 2 pixel ya, 2 pixel, kemudian solid, untuk warnanya grey, abu-abu. Coba kita save. Nah, sudah muncul ya, tapi sepertinya dia terlalu tebal. Kita akan buat seperti ini lah ya warnanya. Kita ini arahkan ke sini, kotak ini kan, kotak warna grey kita arahkan. Kemudian kita bisa mengganti warna sesuai dengan selera kita, merah gitu kan. Kita mau abu-abu kan, abu-abu muda. Inilah enaknya pakai Visual Studio Code. Kemudian kita save. Nah, ini sudah agak pudar warnanya kan. Atau kalau kurang pudar, kita tarik lagi ke atas. Oke, kita cari sesuai dengan selera. Oke, kita save. Nah, oke ya, sudah lumayan ya, mantap ya. Kemudian kita kasih margin antara email tulisannya ini sama button. Kita kasih margin aja di sini. Margin bottom, contohnya di sini kan, margin bottom 5 lah ya. Oke, seperti ini sudah mantap ya, sudah rapi. Kemudian kita akan menambahkan sebuah ini gambar Gmail gitu ya. Kita cari aja dulu di flat icon gitu, teman-teman cari Gmail, enter, lalu pilih, oh sorry, bukan Gmail tapi Google. Nah, Google. Nah, ini dia. Kita ini ya, kita pilih yang ini aja, 256 pixel. Kemudian free download. Oke, sudah berhasil download. Kemudian kita buka aja ininya. Gambarnya kita buka. Kemudian kita arahkan ke ini. Kita drag and drop aja ke sini. Nah, atau teman-teman bolehlah copy atau paste di ini di foldernya secara manual. Yang penting dia ini ya, udah muncul di sini. Kemudian kita ubah jadi Google. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan gambar Google yang sudah kita download. Kita letakkan di sini ya. Kita masuk dulu ke Bootstrap. Card ini kan. Nah, ini kan pakai gambar. Kita copy aja ini. Nah, copy, lalu teman-teman pastekan di sini ya, sebelum sign up ini. Lalu src-nya arahkan ke ini gambarnya. Kemudian alt-nya boleh ini isi aja kayak ini, Gmail,
Lalu kelasnya ini boleh dihapus juga nggak apa-apa, karena nggak kepake juga. Lalu kita lihat, nah dia sudah ada, tapi gede kali kan. Kita buat styling aja, kita kelaskan dulu kan. Kita buat dia sebuah kelas IMG style seperti ini ya, atau IMG Google. Nah, IMG Google kita copy, lalu kita styling di style CSS. Kita mau buat dia height-nya 20, kita 15 aja lah ya, width-nya juga 15 pixel biar rasi. Kita save. Dia sudah rapi ya, sudah mantap, sudah seperti ini, sudah mantap ini. Selanjutnya kita kasih ini jarak, kita kasih ini margin, kita buat aja di sini. Kita pakai marginnya dari Bootstrap, margin kanan, margin right jadi margin E. Kalau Bootstrap 5 jadinya margin N. Kemudian kasih 3, lalu save. Nah, dia sudah ada jaraknya ya. Atau ini kekecilan, ini sepertinya kekecilan ini. Kita buat 20 aja, biar agak lebih gede kan. Kan udah lumayan dia gede ya. Oke, sudah mantap, tapi jaraknya terlalu gede, kita ubah jadi 2 aja lah ya. Nah, sudah seperti ini. Sudah mantap. Coba kita lihat dulu untuk responsifnya ya. Kita lihat responsifnya, inspect element. Kita pilih yang responsif aja, biar kita bisa geser-geser. Nah, ini tampilan TV yang gede atau monitor gede. Kemudian ini tablet, ini udah mobile. Nah, dia sudah responsif ya. Mobile tuh yang kecil tuh 360 ini udah. Nah, ini udah responsif ini. Nah, kalau mau kayak gini ya nggak ada apa yang sekecil ini. Kalkulator aja nggak sekecil ini. Minimal 350 lah. Tuh, seperti ini dia udah responsif ya, udah bagus, udah mantap ini. Untuk yang ini border yang input ini kan tipis, sedangkan yang ini gede, tebal. Yang tombol sign up ini kita mau ubah lah ya, di input type email dan input type password kita ubah. Contohnya kalau bisa ya, kita ubah jadi bordernya tadi berapa nih, yang ini bordernya 2 pixel. Nah, kita copy aja ini, kita pastekan di sini. Oke, mantap. Kita save, kita lihat, dia nggak berubah. Dia berubah deh ya, dia sudah berubah. Coba kita bandingkan ya, ini nggak di styling. Nah, dia tipis kan, waktu di styling dia sudah agak tebal. Oke, berarti sudah berhasil ya. Sampai di sini sudah berhasil semuanya. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, boleh teman-teman komen di kolom komentar. Untuk source code-nya nanti akan saya share di link deskripsi ya. Nanti akan saya upload di GitHub saya. Teman-teman boleh boleh download gitu biar bisa buat belajar. Oke teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini saja. Kita akan berjumpa di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.